Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang manfaat dari protein sel tunggal yang saya ambil dari jurnal internasional. Di sini fungsi dari protein sel tunggal sebagai pengganti potensial pada nutrisi manusia dan hewan. Jadi apa itu protein sel tunggal? Nah, Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau FAO itu menjelaskan tentang protein sebagai makromolekul yang membentuk komponen struktural sel, jaringan, otot, dan organ. Kemudian protein sel tunggal atau SCP diisolasi dari sel-sel mikroorganisme dengan kandungan protein sebagai sel kering atau sebagai protein murni. Nah, sumber umum untuk protein sel tunggal ini sendiri diawali oleh limbah dan bahan-bahan mentah seperti pati, buah, limbah buah, molase, dan lain-lain. Limbah atau produk sampingan yang mudah terbakar seperti gas alam, produk sampingan minyak bumi, etanol, metanol, biomasa, dan lain sebagainya yang menghasilkan protein sel tunggal. Kemudian metabolisme dari bakteri itu sendiri, bakteri memiliki berbagai proses metabolisme yang ditandai dengan asimilasi, enzimatik, atau asupan dan penggunaan bahan kimia organik dan anorganik yang diperlukan untuk pertumbuhan sel dan pemeliharaan, dan reaksi disimilasi atau oksidasi dan pemecahan substrat itu merupakan bagian dari metabolisme bakteri sendiri. Kemudian metabolisme protein sel tunggal itu melibatkan oksidasi biologis senyawa organik dan hasil senyawa organik anorganik sederhana bersama-sama dengan ATP. Sel bakteri ini membutuhkan senyawa untuk jalur anabolitik. Kemudian adalah metabolisme dari alga. Nah, alga ini sendiri adalah organisme autotrofik yang dicirikan oleh keragaman genetik yang luas untuk mempertahankan pertumbuhan. Selain nutrisi anorganik, mereka membutuhkan air, karbon dioksida, dan cahaya. Kemudian metabolisme mikroalga mengacu pada proses yang mencakup mekanisme biokimianisme dan transportasi nutrisi. Kemudian mikroalga juga menampilkan fotosintesis yang berevolusi oksigen yang merupakan fitur utama yang membedakan mereka dengan eukarita rendah lainnya. Proses metabolisme ini ditandai dengan reaksi spesifik, sering dihasilkan dengan adanya cahaya pada tingkat membran thylakoid. Nah, kemudian metabolisme pada ragi. Dalam ragi, mekanisme metabolisme dasar identik untuk sel yang berbeda, tetapi metabolisme yang dihasilkan juga berbeda. Reaksi enzimatik kompleks yang terlibat dalam ragi metabolisme. Proses metabolisme dimulai ketika substrat menembus sel. Nah, kemudian ragi adalah sumber sel produksi sel tunggal protein yang baik dan telah digunakan sejak lama, terutama karena kualitas nutrisinya yang unggul pada ragi. Nah, jadi manfaat dari nutrisi sel tunggal protein ini sendiri itu adalah tujuan utama dari produksi sel tunggal protein ini menggunakannya sebagai protein atau daging pengganti untuk mengatasi kelangkaan pangan dan kelaparan dalam waktu dekat. Jadi ini merupakan sebuah alternatif baru yang bisa dimanfaatkan untuk mengganti protein pada manusia gitu. Kemudian selain daripada itu, selain kandungan proteinnya, nilai gizi pada sel tunggal protein tergantung pada bahan kimianya, komposisi asam amino, mineral, asam nukleat, enzim, dan vitamin relatif murah dibandingkan dengan sumber tumbuhan pada hewan lainnya atau hewan lainnya begitu. Mungkin ini adalah alternatif yang bagus untuk dimanfaatkan untuk pengganti protein pada manusia. Mungkin begitu manfaat yang bisa didapatkan. Nah, kemudian kesimpulan yang bisa diambil dari jurnal yang saya ambil kali ini adalah antara lain itu ganggang, jamur, ragi, dan bakteri itu dapat dimanfaatkan
untuk produksi sel tunggal protein, tetapi masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan di antara masing-masing begitu. Bakteri memiliki pertumbuhan yang lebih tinggi, kandungan protein yang lebih tinggi, dan lebih banyak asam amino yang mengandung sulfur. Kemudian sel tunggal protein menunjukkan karakteristik yang sangat menarik sebagai suplemen nutrisi untuk kedua hewan dan tanaman. Itu dapat diproduksi kapan saja sepanjang tahun karena kemandiriannya dari variasi musim dan iklim. Nah, kemudian metode yang digunakan pada jurnal kali ini itu adalah untuk menghasilkan sel tunggal protein itu sendiri adalah dengan cara menggunakan fermentasi. Jadi dari fermentasi bahan-bahan yang sudah disebutkan di atas itu akan menghasilkan sel tunggal protein yang akan bisa mengganti bahan utama protein atau daging untuk kebutuhan manusia, mungkin begitu. Itu adalah poin dari jurnal yang saya dapatkan. Sekian yang bisa saya jelaskan dari jurnal yang sudah saya review mengenai sel tunggal protein. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.